Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menerangkan materi tentang konsep pendidikan anak usia dini di awal perkuliahan ini. Anda semua adalah calon-calon guru anak usia dini. Jadi Anda mesti harus berpikir lagi ya, apakah ini sudah sesuai hati nurani atau tidak? Ataukah Anda akan penasaran dengan mata kuliah ini? Atau Anda penasaran ingin mendalami pendidikan usia dini? Saya pernah memiliki mahasiswa di mana kedua orang tuanya bercerai semenjak dia kecil. Ibunya sibuk di luar negeri. Bapaknya pun demikian. Dia hanya hidup dengan neneknya. Sampai suatu saat dia masuk di jurusan hubungan internasional dan lulus. Tapi dia merasa hampa. Ada yang kurang dalam dirinya. Kemudian dia melihat sebuah selebaran, ada sebuah jurusan di suatu universitas terkenal di Jakarta yang menerima mahasiswa baru untuk pendidikan usia dini. Dia tidak ingin jadi guru, tapi dia ingin mempelajari dunia anak-anak. Karena dia merasa hampa, tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua yang sama-sama sibuk bekerja. Dia masuklah di situ hanya untuk iseng, untuk mengetahui seperti apa sih cara mendidik anak usia dini, itu saja. Dan kalaupun nanti dia tertarik dengan dunia anak-anak, maka mimpinya adalah dia ingin bergabung menjadi duta Indonesia khusus untuk anak-anak di PBB. Dan mahasiswa tersebut sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan obsesinya. Dia mencapai pendidikan dua gelar sekaligus, yaitu satu hubungan internasional, yang kedua adalah pendidikan usia dini. Dan sekarang dia membagikan di Facebook saya menjadi seorang aktivis LSM khusus Duta Indonesia untuk internasional di bidang anak-anak di PBB. Saya bangga memilikinya. Jadi begini, mendidik anak usia dini itu tidak mudah. Harus tahu intinya. Bahwa mendidik anak usia dini kita berdasarkan cinta. Berbeda loh dengan orang SD, anak SD itu kita berbeda mendidiknya. Tidak sama. Gitu. Jadi Anda harus cinta dulu dengan anak-anak. Anak-anak itu, profesi kita itu seperti dokter hewan. Hewan itu tidak bisa berbicara kalau sakit. Kalau sehat, dia juga tidak bisa berbicara. Kitalah dokter hewan yang mengetahui gejala-gejala apakah binatang itu sehat atau tidak. Berdasarkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di kedokteran hewan. Demikian pula dengan anak-anak. Apakah Anda tahu anak-anak itu sakit? Nggak tahu. Diam aja. Apakah Anda tahu dia mempunyai problem atau masalah di rumahnya, misalnya orang tuanya bertengkar? Itu dia tidak akan pernah cerita. Kenapa? Karena pemahaman bahasa dia sangat terbatas. Kosakata yang dimilikinya juga sangat terbatas. Gitu. Sehingga kitalah yang harus memahami anak usia dini melalui ilmu psikologi perkembangan anak usia dini yang nanti akan Anda pelajari. Begitu pula dengan otaknya. Gitu. Otak anak usia dini itu akan terus berkembang. Apakah cukup kita hanya mencerdaskan otaknya saja tanpa hatinya?
Inti dari pendidikan usia dini adalah satu, yang lebih penting dari segalanya adalah buatlah anak itu senang. Kalau sudahlah, Anda tidak usah berbicara pendidikan usia dini. Tapi kalau anak itu selalu sedih, selalu menangis, selalu merengek, gitu. Terlalu sering dia menangis, terlalu sering dia tantrum tuh marah. Anda harus introspeksi diri. Apakah anak ini bahagia di rumah atau tidak? Terus yang kedua, apakah dia cukup dekat dengan Anda ketika Anda datang, dia sambut, dan kemudian tidak ingin berpisah dengan Anda? Kalau dia cuek ketika Anda tinggalkan, what happened gitu? Nggak ada keterikatan Anda dengan anak. Sehingga Anda tidak bisa masuk untuk memberikan pengetahuan dan apa yang Anda mau dalam membentuk karakter anak. Karena Anda cuek dengan anak-anak. Padahal Anda ingin anak Anda itu cerdas secara mental dan jasmani. Coba sekarang. Kalau ada peristiwa orang tua itu KDART. Kok bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu? Kok bisa? Apa yang terjadi? Apakah dia tidak mencintai pasangannya? Ataukah dia itu sudah cuek? Atau nggak punya empati? Yang saya rasa adalah dia tidak punya empati terhadap pasangan hidupnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia melihat, kan saya bilang tadi, hidupnya mulai kecil tidak bahagia. Hidupnya mulai kecil tidak bahagia. Dia melihat pertengkaran orang tuanya yang terus-menerus dia lihat, kekerasan di mana ayahnya menyakiti ibunya. Sehingga ketika dia besar, berhadapan dengan sosok yang namanya perempuan, rasanya dia selalu ingin menyakiti. Itulah bahasa komunikasi dia, padahal dia mencintai. Tapi kalau istrinya itu berbuat yang tidak sesuai dengan hatinya, maka emosinya memuncak. Tidak didahulukan dialog-dialog atau teguran yang manis terhadap pasangannya, tapi langsung hantam. Gitu. Itulah bahasa fisik yang dia terima ketika dia kecil, di mana orang tuanya memperlakukan anak itu dengan kekerasan. Di mana anak itu melihat ibunya disakiti bapaknya. Atau orang yang selalu berpikir negatif terus. Tidak bisa positif dan ketakutan, curiga. Ada apa dengan masa kecilnya? Bisa jadi hidupnya adalah penuh dengan ketakutan. Suka ditakut-takutin, atau kemudian mendapatkan tekanan, ancaman, hidupnya terlunta-lunta. Sehingga dia tidak bahagia ketika sudah besar. Gitu. Itulah yang membuat kita sedih. Cobalah kita tahu sebab apa pentingnya pendidikan usia dini. Apakah Ibu sudah praktek? Sudah dong. Karena saya tahu pendidikan anak usia dini itulah dasar yang paling penting dalam pembentukan karakter, maka saya bahagiakan anak saya di usia dini. Dan kita harus meredam emosi untuk tidak marah di depan anak usia dini kepada pasangan kita. Siapa? Suami. Kita tidak berhak memarahi suami kita di depan anak-anak. Begitu pula suami memarahi kita di depan anak-anak. Kalaupun harus marah, ya di dalam kamar, tidak terdengar oleh anak-anak, tidak perlu tahu. Yang tahu di mata anak-anak adalah bapak ibunya itu harmonis. Karena dia akan memperlakukan pasangannya juga harmonis. Kalau sampai ada orang yang dingin, apa yang terjadi? Dingin dengan pasangannya, cuek dengan pasangannya karena dia melihat orang tuanya itu cuek-cuekan dari dulu. Sehingga, oh nanti aku kalau memperlakukan pasanganku ya seperti itu. Sedih kan? Sedih.
Sehingga akan banyak perceraian yang terjadi di sekitar kita. Karena kita tidak bisa memperlakukan pasangan kita. Itulah. Belum lagi ya, belum lagi anak rewel gitu. Kadang-kadang ada orang melakukan semena-mena, apa yang terjadi? Bisa jadi masa kecilnya dia itu selalu dibela terus, dilindungi terus oleh orang tuanya sehingga dia memperlakukan orang lain itu semena-mena. Itu yang kita tidak mau dari pendidikan anak usia dini. Semua itu ada ilmunya loh, gitu. Tidak semerta-merta kemudian anak itu jadi gitu, enggak. Kita ini coba bayangkan, kalau anak-anak itu tidak dididik di pendidikan usia dini, oh jadi apa dia? Liar. Kita itu memperlakukan anak itu sebelum dan sesudah, before after. Sebelum dia masuk sekolah, pasti akan ada keliaran-keliaran yang harus kita jinakkan. Untuk menjinakkan anak usia dini itu ada ilmunya, gitu. Tidak serta-merta, dan itu susah loh. Kalau Anda, ya, kuncinya, kalau Anda itu banyak dicintai oleh murid Anda, berarti Anda sukses jadi guru anak usia dini. Misalnya, ada peristiwa, anak itu terus saja di sekolah nggak mau pulang. Udah kamu pulang, enggak, aku di sini aja. Tunggu bu guru pulang, baru pulang. Itulah Anda sukses mendidik anak usia dini. Kalau anak sudah percaya dengan Anda dan anak itu sudah nyaman dengan Anda, maka ilmu apapun yang dia terima akan masuk tanpa penolakan. Tapi kalau dia udah bete, nggak suka dengan Anda karena Anda galak, apapun ilmu yang Anda sampaikan tidak akan dia percaya, mental, sehingga zero, sia-sia. Itulah susahnya pengendalian emosi bagi guru, khusus anak sekolah dini. Gitu. Saking susahnya kan? Gitu. Misal, apa sih tujuan fungsi kita mempelajari pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini adalah tugas kita sebagai guru adalah mempersiapkan anak didik kita untuk menuju jenjang selanjutnya. Jadi kita mempersiapkan apa? Pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk tingkat jenjang selanjutnya yaitu SD. Jangan sampai guru sekolah dini itu, ya, guru sekolah dini itu hanya mempersiapkan SD. Jadi dia sudah mengajarkan SD dan untuk mempersiapkan SD maksudnya apa juga gitu. Itu sama dengan jeruk makan jeruk. Itu juga seperti halnya ya, orang tua yang menyuruh anak naik sepeda motor, tapi dia anaknya nggak bisa naik sepeda. Apa yang terjadi? Satu, anak itu jatuh. Yang kedua, luka. Kalau enggak patah tulang. Terus kapok, udah nggak mau. Karena dia dipaksa. Tidak ada dasar yang dibutuhkan untuk menguasai sepeda motor. Dari mana dasarnya? Ya menguasai sepeda. Dari roda 3 ke roda 2. Gitu. Ada tahapan-tahapan memberikan pengetahuan, nggak langsung gitu. Tapi ada sebagian sekolah yang langsung memberikan ilmu pendidikan SD di pendidikan usia dini. Bayangin, otaknya itu masih anak usia 6 tahun, 5 tahun. Tapi dipaksa untuk belajar langsung hitung-hitungan yang rumit. Nggak mau mutah, nggak mau sekolah. Karena otaknya belum sampai sana. Itu tadi, seperti tadi. Yang dibutuhkan anak usia dini ke SD itu apa sih? Satu, yang paling gampang ya. Anda itu harus memberikan pengetahuan vocab, penguasaan kosakata bahasa Indonesia itu penting. Jangan sampai ketika di SD gurunya ngomong, anak ini nggak ngerti apa maksudnya gurunya. Kebanyakan begitu. Sehingga guru menganggap anak siswa baru ini bodoh.
Padahal gurunya itu tidak pernah banyak berbicara terhadap anak, tidak banyak berkomunikasi. Yang diajarkan adalah pengetahuan-pengetahuan SD yang berat. Menolak, otaknya menolak. Yang kedua, dia belajar tentang kosakata matematika. Itu yang dibutuhkan. Ketika guru SD berbicara tentang konsep matematika, dia paham. Ini loh lingkaran, ini loh persegi, ini loh tambah, kurang dari. Dan cara mengajarkannya gimana? Melalui bermain. Gitu. Coba babysitter itu, gimana ngajarin anak makan? Pasti diajak bermain dulu. Ditipu-tipu, dirayu-rayu, baru mau makan dihabiskan. Demikian pula dengan pendidikan usia dini, bagaimana cara kita mentransfer ilmu tanpa anak itu menolak otaknya dan diterima tanpa penolakan. Yaitu adalah belajar sambil bermain. Jangan sampai konsep orang luar itu masuk. Ngapain sih masuk SD, masuk TK, langsung aja SD. Aduh, kiamat itu. Malah tidak menjadikan anak cerdas, malah menjadikan anak bodoh. Percuma kita bayar mahal di TK, tapi cuma main aja kegiatannya. Memang main. Coba kalau anak suruh duduk diam, nggak bakal tahan. Yang ada gerak-gerak. Yang ada ogah mau dengerin. Yang ada ngoda temennya. Yang ada nangis. Ada ilmunya semuanya. Terus kita, sebagai guru pendidikan anak usia dini, itu dibekali dengan landasan hukum. Sejauh mana kita boleh memperlakukan anak usia dini, sejauh mana kita tidak boleh. Gitu. Wajiban kita gitu. Jadi itu ya. Jadi itulah kenapa kita mempelajari konsep dasar pendidikan anak usia dini. Harus sabar. Gitu. Jadi kalau Anda belum merasa sabar, mudah emosi, refleksi diri. Apakah saya cocok menjadi guru anak pendidikan usia dini? Kemudian yang kedua, guru anak usia dini itu mesti kreatif. Gimana ya caranya anak ini saya kasih mau menggunting, mau mengelem. Ada tekniknya, ada tipu-tipuannya, ada rayuannya. Tapi yang lebih penting adalah buatlah anak usia dini itu bahagia, jangan dibikin sedih. Jangan ditakut-takutin, biarin aja. Happy. Nanti Anda akan memetik hasilnya ketika dia sudah besar. Dia adalah sosok yang tenang, emosional kualitasnya bagus, kecerdasannya bagus. Itu yang dibutuhkan perusahaan dan negara. Yakin saya. Ya, jadi kita dalam konsep pendidikan anak ini kita akan belajar tentang selanjutnya ya, hakikat dan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, kita belajar tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan PAUD di Indonesia. Yang keempat adalah teori perkembangan anak usia dini. Yang kelima adalah tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Yang keenam, teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Yang ketujuh, minat bermain dan perkembangan anak. Yang kedelapan, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Jadi anak usia dini itu nggak khusus orang-orang normal, tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya perlu ditangani. Ada tekniknya, ada ilmunya ya. Terus perkembangan kecerdasan zaman. Jadi di otak manusia itu nggak cuma matematika sama IPA, tapi banyak kinestetik, visual spasial, kecerdasan itu semua dikembangkan, nanti ada ilmunya ya. Kemudian kurikulum itu gimana sih? Kurikulum itu adalah
juklak, atau kita itu dikasih tahu sama pemerintah caranya gimana didik anak. Jadi Anda nggak boleh bikin-bikin sendiri. Ada juklaknya, ada aturannya, ada resepnya. Dan itu terangkum dalam tujuan di dalam kurikulum. Kemudian ada model pengembangan kurikulum pendidikan usia dini. Gimana cara kita mengembangkan otak anak itu dengan cara berbagai macam pendekatan model pembelajaran. Model itu dari mulai pembukaan, kegiatan, sampai penutup. Nah, itu ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun masih belum jelas, silakan nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya.